Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani, NIM A1C11991 dari kelas reguler A. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai soal atau permasalahan dari nomor 6, di mana permasalahannya jelaskan bagaimana hubungan struktur dan kereaktifan salah satu gugus fungsi turunan flavonoid yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan peningkatan aktivitas biologisnya pada penyakit tertentu. Berikan contohnya. Senyawa flavonoid sendiri merupakan senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, flavonoid juga tuh sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk memperbaiki sel yang rusak di dalam tubuh kita. Nah, flavonoid ini jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid, maka nanti di dalam tubuh kita flavonoid ini akan terurai. Maksudnya terurai di sini dia akan terurai menjadi radikal bebas. Nah, yang kita ketahui bahwa radikal bebas itu kan merupakan senyawa yang sangat reaktif kan. Kenapa dikatakan reaktif? Karena di situ ada elektron bebasnya pada strukturnya. Jadi pada struktur radikal bebas itu ada elektron bebas yang membuat radikal bebas itu sangat reaktif. Nah, itulah yang membuat kenapa radikal bebas itu bisa bersifat sangat reaktif. Nah, kan kita ketahui nih bahwa radikal bebas itu sebenarnya berbahaya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita konsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita, itu kan sangat berbahaya. Lalu bagaimana caranya untuk menghentikan radikal bebas itu? Caranya yaitu dengan memberikan antioksidan. Sedangkan di dalam tubuh kita itu kan sudah ada yang namanya antioksidan. Nah, di dalam tubuh kita tuh sebenarnya sudah ada antioksidan. Jadi ketika flavonoid itu masuk ke dalam tubuh, maka misalkan kita makan yang mengandung flavonoid lalu masuk ke dalam tubuh kita, terurai menjadi radikal bebas, maka yang menghentikan radikal bebas itu adalah antioksidan di dalam tubuh kita. Namun, ada batasan tertentu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung flavonoid. Nah, misalkan kita mengonsumsi suatu turunan senyawa flavonoid, yaitu misalkan yaitu flavon. Nah, kita mengonsumsi makanan yang mengandung senyawa flavon. Jika kita mengonsumsinya terus-menerus di dalam tubuh kita, itu kan akan terjadi yang namanya radikal bebas yang lebih dominan. Kenapa demikian? Jadi di dalam tubuh kita tuh memang sudah ada namanya antioksidan. Namun jika kita mengonsumsi makanan yang mengandung flavon atau misalkan sebut saja sebagai senyawa yang mengandung flavonoid, ternyata kita memakan makanan yang mengandung flavonoid itu berlebihan, sedangkan antioksidan kita yang menangkal radikal bebas itu tidak mencukupi untuk menangkal atau dia itu menangkal dari radikal bebas yang dihasilkan oleh flavonoid itu, maka nanti flavonoid itu akan menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, karena menumpuk lalu dia itu terurai menjadi radikal bebas,
lalu radikal bebas ini ditangkal oleh antioksidan tetapi ternyata antioksidan tidak mencukupi, maka bisa memungkinkan terjadinya penyakit di dalam tubuh, sehingga dampak buruknya itu lebih cenderung daripada dampak positifnya. Jadi lebih banyak ke dampak buruknya daripada dampak positif yang dihasilkan. Nah, adapun contohnya nih penyakitnya seperti asam urat. Nah, asam urat itu juga di dalam tubuh kita, asam urat itu juga diperlukan. Namun, jika berlebihan, maka asam urat itu akan menjadi penyakit. Nah, timbulnya dari faktor asam urat bisa menjadi penyakit itu karena ada pengaruh dari radikal bebasnya. Karena kan radikal bebas itu kan dia ditangkal oleh antioksidan di dalam tubuh. Namun antioksidannya tidak mencukupi untuk menangkal, maka dia itu akan cenderung membuat senyawa-senyawa atau misalkan asam urat yang tadinya bermanfaat karena ada penumpukan flavonoid ya, sehingga terjadinya adanya radikal, akan cenderung membuat asam urat itu yang tadinya bermanfaat menjadi dampak buruknya, menjadi penyakit karena adanya penumpukan flavonoid itu. Adapun struktur dan kereaktifan dalam peningkatan aktivitas biologis pada penyakit itu dapat dilihat dari sifat aktivitas antioksidatifnya atau kapasitas dari penangkapan atau penangkalan radikal bebas pada flavonoidnya. Jadi jika antioksidatifnya lebih tinggi daripada radikalnya, kecil kemungkinan penyakit akan timbul, akan terjadi. Nah, karena radikal bebasnya sudah ditangkap oleh antioksidatifnya atau antioksidannya. Tetapi jika aktivitas oksidatifnya itu rendah, maka besar kemungkinan itu akan menimbulkan penyakit tertentu. Nah, penyakit tertentu itu contohnya itu seperti asam urat tadi yang telah saya jelaskan, asam urat, bahkan bisa juga berdampak pada penyakit jantung koroner. Nah, jika itu bisa terjadi, maka itu akan sangat membahayakan bagi tubuh kita. Nah, karena kita ketahui bahwa jantung itu kan adalah kualitas hidupnya manusia. Jadi kita harus menjaganya, yaitu dengan kita mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Karena walaupun di dalam tubuh kita memiliki antioksidan, tetapi tidak besar kemungkinan antioksidan dalam tubuh kita itu juga kurang. Jadi ketika kita makan makanan yang mengandung flavonoid, itu juga harus diseimbangkan dengan makanan yang mengandung antioksidan agar dia itu tertangkal atau ditangkap radikal bebasnya oleh antioksidannya. Nah, itulah hubungan struktur dan kereaktifan dari pada gugus fungsi flavonoid dalam menentukan peningkatan aktivitas biologis pada penyakit. Jadi itu dilihat dari sifat antioksidatifnya atau antioksidannya, atau juga bisa disebut sebagai kapasitas penangkapan radikal bebasnya pada senyawa turunan flavonoid. Nah, itulah jawaban yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.